Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dan membahas mengenai revolusi industri 4.0. Dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini, di mana segala hal menjadi berkembang dengan pesat, begitu pula dengan bidang industri. Belakangan ini, kata industri 4.0 sering diutarakan oleh banyak orang. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan industri 4.0 tersebut? Istilah ini pertama kali didengar saat Hannover Fair, tepatnya pada tanggal 4 hingga 8 April 2011, yang digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri yang ada saat itu ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi. Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah Cyber Physical System ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai industri 4.0 yang saat ini terjadi di kehidupan masyarakat. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini, mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Selain itu, menurut Sheikh Lichtendah dan kawan-kawan, pada tahun 2015 mendefinisikan revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu sama lainnya. Dengan adanya revolusi industri ini membuat adanya perubahan dalam cara hidup, bekerja, serta berhubungan manusia dan dapat berinteraksi dengan satu sama lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things atau LOT. Teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau LOT yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. LOT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem Internet of Things di dalamnya sendiri terdapat 4 komponen yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna.
Salah satu contoh produk dari teknologi lot ini adalah Jarvis yang dapat mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Selain itu, beberapa aplikasi lain yang memanfaatkan lot adalah Goes yang menggunakan lot untuk bag sharing, Evis Harry yang menggunakan lot untuk memberi pakan ikan secara otomatis, Clue yang menggunakan lot untuk smart city, serta Hara yang menggunakan lot untuk pangan serta pertanian. Yang kedua ada Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Berikut beberapa penyedia layanan yang termasuk ke dalam pengguna teknologi Big Data di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Sonar Platform, yang kedua, Vaquest Platform, yang ketiga, Warung Data, yang keempat, Databot. Nah, apa saja sih dampak dari adanya revolusi industri itu? Dampak dari revolusi industri dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif revolusi industri sebagai berikut. 1. Kemudahan dalam akses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. 2. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. 3. Dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. 4. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Oke, kita lanjut di dampak negatif revolusi industri sebagai berikut. Lebih rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. 2. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. 3. Adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. 4. Berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan populasi udara. Dalam membantu perusahaan untuk dapat mengidentifikasi serta mengimplementasikan skenario ke dalam revolusi industri 4.0, terdapat 4 prinsip rancangan yang terdiri dari sebagai berikut. Prinsip rancangan yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian yang terdiri dari kemampuan mesin, sensor, perangkat, serta manusia untuk berhubungan maupun berkomunikasi dengan satu sama lain lewat IoT atau Internet of Things maupun IoP atau Internet of People. Prinsip rancangan yang kedua adalah transparansi informasi yang merupakan bentuk dari kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan membuatnya ke bentuk virtual yang dilakukan dengan cara memperkaya model pabrik digital yang ada menggunakan data sensor. Prinsip ini sendiri membutuhkan pengumpulan data sensor dalam bentuk mentah agar dapat menghasilkan sebuah informasi konteks yang memiliki nilai yang tinggi. Prinsip rancangan yang ketiga adalah bantuan teknis yang terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan sebuah sistem bantuan yang digunakan dalam membantu seseorang dengan mengumpulkan serta membuat sebuah visualisasi dari informasi yang ada secara menyeluruh agar dapat membuat keputusan yang bijak serta menyelesaikan masalah genting dalam waktu singkat. Yang kedua, kemampuan sistem cyber fisik yang dapat digunakan untuk membantu manusia secara fisik yang dapat dilakukan dengan serangkaian tugas yang kurang menyenangkan, terlalu berat, atau bahkan tidak aman bagi manusia untuk melakukannya. Prinsip rancangan yang keempat adalah keputusan mandiri yang merupakan kemampuan sistem cyber fisik yang ada agar dapat membuat keputusan mandiri serta melakukan tugasnya sendiri. Jika terjadi sebuah pengecualian, gangguan, maupun tujuan yang berseberangan, maka tugas akan didelegasikan ke atasan. Contoh penerapan industri 4.0 antara lain yaitu e-commerce, agregator layanan, agensi digital marketing, pembayaran digital, dan kursus online. Jadi, di era revolusi industri 4.0,
kebutuhan akan kompetensi yang relevan dan diperbarui sangat penting agar individu dan organisasi dapat beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin canggih dan terhubung. Sekian pembahasan singkat mengenai revolusi industri 4.0 dari kelompok kami. Thanks for watching and see you next time.